Namaku Bintang. Aku masih kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Masih jelas sekali teringat di benakku saat itu hari Kamis. Dari pagi aku sudah merasa tidak enak badan dan berniat untuk diam di rumah saja. Pagi itu, adikku yang masih SD sedang bersiap-siap untuk ke sekolah. Aku melihat pagi ini dia agak berbeda. Jadi pendiam. Aku mengambil air minum dan duduk di meja makan, memperhatikannya yang sedang sarapan. Belum selesai sarapan, dia pun meninggalkan meja makan. Kulihat Ari, adikku, berjalan ke arah ibu. Dia sempat bilang kepada ibu kalau dia tidak mau sekolah. Mungkin dia sedang sakit. Yang jelas, aku juga menyuruhnya untuk tidak memaksakan jika dia sedang sakit. Namun, ibu tetap menyuruh Ari untuk bersekolah. Dan akhirnya, Ari pun pergi sendiri. Namun entah kenapa, aku ingin mengantarnya ke sekolah. "Ri, aku antar aja ya." Dia pun mau aku antarkan. Belum jauh pergi dari rumah, motorku pun berhenti. Karena perlintasan kereta itu ditutup. Dan beberapa detik kemudian, kereta api pun lewat. Singkat cerita, aku pun sampai di sekolah Ari. Ari pun bersalaman tangan, dan dengan dinginnya dia masuk ke sekolah. Setelah kembali ke rumah, aku pun bersantai sejenak sambil menunggu Ari pulang. Sebenarnya, jarang sekali aku mengantar jemput dia ke sekolah. Namun kali ini, mungkin karena aku sedang tidak ada kerjaan, dan entah kenapa, tiba-tiba saja aku ingin mengantar jemput dia. Kulihat sudah jam 12 siang. Sebentar lagi waktunya aku untuk menjemput Ari. Namun, aku pun inisiatif untuk menjemput adikku. Ketika aku sedang siap-siap, ibuku berteriak memanggilku. Katanya ada yang tertabrak kereta. Hah? Astaga! Mendengar ibuku berteriak seperti itu, aku pun langsung pergi keluar rumah dan bergegas melihat ke tempat kejadian. Karena rumahku memang tidak terlalu jauh dari palang kereta api. Ya Tuhan, aku melihat banyak sekali orang di sana. Kulihat ada korban yang sudah tergeletak di pinggir rel tersebut. Dan sudah ditutupi koran juga daun pisang. Yang ku dengar, katanya anak sekolah yang tertabrak. Aku coba memastikannya.
Lalu kemudian kulihat ada tubuh yang tergeletak seperti anak kecil yang sudah ditutupi oleh koran. Aku pun mulai mendekatinya perlahan untuk melihat wajahnya. Dan mukanya sangat hancur. Karena aku tidak bisa melihat mukanya dengan jelas, aku pun bertanya-tanya tentang anak kecil itu. Aku sangat khawatir. Pikiranku sudah tidak karuan. Takutnya itu adikku, Ari. Aku pun sangat panik. Belum sempat aku mendapatkan jawaban, tiba-tiba saja ada yang menepukku dari belakang. Dan itu Ari, adikku. Aku pun langsung memeluknya dengan erat. Syukurlah dia tidak kenapa-kenapa. Dan akhirnya aku pun langsung pulang ke rumah. Menurut warga, korban ini tertabrak karena ia sedang berjalan di sepanjang pinggir rel tersebut dan hendak menyeberang. Mendengar cerita tersebut, aku pun bersyukur adikku masih selamat. Ku coba tenangkan diri kembali sambil kulihat ke arah tanganku, dan ternyata tanganku ini penuh dengan darah. Mungkin ini bekas tadi ketika aku mencoba melihat korban. Lalu aku pun langsung membasuhnya dan mengendus bau darah yang sangat menyengat ini. Beberapa kali aku harus mencuci tanganku hingga benar-benar bersih. Keesokan harinya, setelah azan subuh, aku pun pergi untuk ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan yang ibu suruh. Aku pun berpamitan dengan ibu. Aku pergi ke pasar dengan berjalan kaki. Langit masih terlihat gelap menuju terang. Aku berhenti sejenak dan melihat ke arah batu rel di kereta api ini. Beberapa banyak yang masih ditutupi oleh tanah, dan bercak darah pun masih terlihat. Ini membuatku sangat merinding untuk berjalan melintasi rel kereta api ini. Kemudian, setelah kereta api itu melintas, samar kulihat ada dua orang sedang duduk di rel kereta api itu. Dan nampak dari samping, sepertinya itu anak kecil sedang tertawa dan mengobrol. Sambil aku lihat ke arah mereka, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak penjaga kios yang meneriakiku dari seberang arah rel tersebut dan berkata untuk memberitahu anak kecil itu, karena dari tadi duduk di sana. Sepertinya bapak itu sudah memperhatikannya dari lama dan sempat menyuruh mereka pergi, namun tidak digubris. Akhirnya aku pun mendekati ke arah mereka dengan cepat karena khawatir akan ada kereta api yang lewat. Hei dek, jangan duduk di situ, nanti ketabrak kereta loh. Kemarin juga ada anak sekolah yang ketabrak. Lalu
mereka berdua yang sedang mengobrol tersebut kemudian berhenti dan menatap ke arahku dan berkata, "Itu kan saya." Astaga! Tiba-tiba muka anak kecil yang tadi kutegur itu berubah menjadi hancur dengan darah yang mengalir di kepalanya. Dan tiba-tiba suara kereta pun muncul dari arah kanan. Aku pun langsung seperti ditarik ke arah rel kereta tersebut dan ketika membuka mataku, aku hanya melihat cahaya putih di sekelilingku. Apa aku tertabrak kereta tersebut? Apa aku kini sudah ada di alam lain? Lalu tiba-tiba saja samar kulihat ada wajah yang muncul di hadapanku. Ada sosok bapak-bapak yang terus memanggilku. Aku pun mengedipkan mata dan melihat ke arah sekitar. Aku masih bernafas. Aku masih ada di tempat tersebut dengan banyak orang di sekelilingku dan menanyakan keadaanku. Ternyata aku pingsan. Pandanganku pun tertuju ke arah rel kereta api tersebut. Dan kulihat tidak ada apa-apa di sana. Aku pun langsung bangun dan diantarkan ke rumah. Mungkin karena ada darah korban yang terbawa olehku saat itu, membuatku bisa melihat arwah korban kecelakaan itu. Membuatku bisa melihat arwah dari korban kecelakaan itu.